Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawardin, biasa dipanggil Mawa. NIM 2021-02-0030. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita itu akan bahas soal yang berkaitan dengan homomorfisme pada grup. Nah, sebelum kita membahas soal ini, alangkah baiknya kita itu harus tahu dulu apa sih definisi dari homomorfisme itu sendiri. Definisi dari homomorfisme: jika G1 suatu grup dengan operasi bintang dan G2 suatu grup dengan operasi pagar, maka pemetaan dari suatu fungsi dari G1 itu dipetakan terhadap G2. Disebut homomorfisme jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen G itu berlaku FA bintang B sama dengan FA pagar FB. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada ruas kiri ini disebut sebagai subgrup dari G1. Nah, sedangkan pada ruas kanan ini disebut subgrup dari G2. Nah, pada tanda bintang dan pada tanda pagar ini tergantung dari operasi yang dimiliki pada kedua buah grup. Pada G1, nah G1 ini kan suatu grup dengan operasi bintang. Nah, operasi bintang ini bisa kita gantikan dengan operasi penjumlahan, operasi perkalian. Nah, sehingga pada bintang dan pagar ini kita bisa ganti dengan tanda positif dan tanda perkalian, tergantung dari operasi yang dimiliki dari kedua buah grup ini. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah itu kita akan masuk ke bagian kernelnya. Adapun definisi dari kernelnya itu adalah jika suatu fungsi ataupun himpunan adalah homomorfisme grup dari grup G1 ke grup G2, maka kernel dan homomorfisme atau F dinotasikan sebagai kerf, didefinisikan sebagai berikut. Nah, notasi kerf ini bisa kita baca sebagai kernel dari suatu fungsi ataupun kernel dari homomorfisme itu sendiri. Sehingga di sini kita bisa dapat mendefinisikan sebagai berikut. Kernel F adalah himpunan dari semua anggota G1 itu dibawa ke anggota ataupun dibawa ke elemen identitas pada G2. Untuk lebih jelasnya mengenai kernel ataupun dari definisi kernel homomorfisme ini, kita akan masuk ke contoh soalnya. Diberikan grup G1 adalah Z terhadap operasi penjumlahan dan grup G2 adalah R bukan 0 terhadap operasi perkalian, maka fungsi pemetaan dari G1 ke G2 didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x. Yang perlu teman-teman ketahui, pada grup G1 itu diberikan sebagai operasi penjumlahan. Nah, sedangkan pada G2 dia itu operasi terhadap perkalian. Jadi antara ruas kiri dan ruas kanan nanti dia itu ada tanda positif dan ada tanda perkalian. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal yang barusan kita lihat bersama. Nah, di sini kita tulis balik soalnya lalu kita jawab. Nah, akan ditanya FA plus B sama dengan FA dikalikan dengan FB. Nah, yang dimana FA ditambah dengan FB itu subgrup dari G1, sedangkan FA dikalikan dengan FB itu subgrup dari G2. Nah, kenapa bang di bagian ruas kiri itu notasinya dilambangkan sebagai operasi penjumlahan, sedangkan pada ruas kanan itu dinotasikan sebagai operasi perkalian? Perlu teman-teman ketahui, ini kan udah ada di soalnya. Nah, di G1 itu kan operasi penjumlahan, makanya kita masukkan operasi penjumlahan ataupun tanda plus. Nah, sedangkan pada G2 dia ini masuk dalam operasi perkalian, makanya di sini kita memasuki tanda kali pada ruas kanan. Nah, selanjutnya
Misalkan FA itu sama dengan 2 pangkat A dan FB sama dengan 2 dipangkatkan dengan B. Kenapa di sini saya memisalkan FA sama dengan 2 pangkat A dan FB itu sama dengan 2 pangkat B? Nah, kita lihat balik dari soalnya. Nah, di soalnya ini kan ada tulisan didefinisikan sebagai Fx sama dengan 2x. Nah, yang dalam artian kita itu akan bawa definisi ini apakah dia menghasilkan seperti bentuk FA plus B sama dengan FA dikalikan dengan FB. Nah, pada intinya itu adalah kita itu akan bawa definisi ini menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, makanya di sini saya memisahkan di bagian X ini saya itu misalkan A dan juga misalkan B. Nah, sehingga didapatkan FA sama dengan 2 pangkat A dan FB itu sama dengan 2 pangkat B. Maka FA plus B itu sama dengan 2 dipangkatkan dengan A plus B. Nah, kenapa Bang muncul lagi A plus B? Nah, di sini saya itu memisalkan untuk X ini digantikan dengan A plus B. Nah, sehingga dia itu FA plus B sama dengan 2 dipangkatkan dengan A plus B. Yang pada awalnya itu 2 dipangkatkan dengan X kan? Nah, makanya X di sini saya ganti dengan A plus B. Untuk setiap A dan B elemen dari G1, turunkan kembali FA ditambah dengan FB sama dengan, nah, bentuk dari 2 dipangkatkan dengan A ditambah dengan B ini dinamakan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat ataupun sifat eksponen. Nah, adapun sifat eksponen, jika kita melihat bentuk bilangan itu yang berbentuk seperti ini, A dipangkatkan dengan M dikalikan dengan A pangkat E, dia itu sama dengan A pangkat M plus N. Nah, karena koefisien di sini kan itu sama AA. Nah, sehingga pangkatnya kalau koefisiennya udah sama, pangkatnya itu kita tinggal mengoperasikan terhadap penjumlahan hingga ditambah saja. Nah, karena di sini kan koefisiennya sama. Nah, kalaupun koefisiennya itu sama, kita itu tidak perlu menuliskan koefisien itu menjadi 2, cukup 1 seperti ini. Nah, ini kan ada 2 AA. Nah, di sini dapat kita tulis A1 saja. Kenapa bisa 1-nya? Tergantung dari koefisiennya. Kalau koefisiennya berbeda, berarti kita itu tulis balik. Kalau koefisiennya itu sama, berarti kita cukup tulis 1 saja. Nah, sehingga di sini A dipangkatkan dengan M plus N. Sama halnya dengan di sini, 2 dipangkatkan dengan A plus B. Nah, 2 pangkat A plus B itu akan sama halnya dengan 2 pangkat A dikalikan dengan 2 dipangkatkan dengan B. Sehingga FA ditambah dengan B itu sama dengan, nah, di sini kita akan masukkan nilai dari 2 pangkat A dan nilai dari 2 pangkat B. Nah, 2 pangkat A kita lihat di atas ini, 2 pangkat A itu sama dengan FA. Makanya di sini kita tulis FA dikalikan dengan nilai dari 2B. 2 pangkat B itu sama dengan FB. Nah, sehingga di sini kita turun FB. Nah, sehingga 2 pangkat A dikalikan dengan 2 pangkat B itu akan sama dengan FA dikalikan dengan FB. Jadi persoalan ini termasuk dari homomorfisme ataupun merupakan homomorfisme. Kenapa ini dikatakan sebagai homomorfisme? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita itu akan bawa definisi ini. Nah, definisi ini kita itu akan bawa apakah dia itu menghasilkan seperti ini. Nah, kalau dia menghasilkan bentuk persamaan seperti FA plus B sama dengan FA dikalikan dengan FB, maka itu dikatakan homomorfisme. Nah, terbukti di sini kita bawa definisi ini menghasilkan ini. FA ditambahkan dengan B ditambahkan dengan FA dikalikan dengan FB, sehingga persoalan tadi itu termasuk homomorfisme. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian poin kedua, yaitu menentukan kernelnya. Nah, untuk menentukan kernelnya, siapa anggota dari G ini yang dibawa ke identitas pada G2? Yang dalam artian, siapa sih anggota dari bilangan bulat ini yang dibawa ke elemen identitas pada G2 atau pada R bukan 0 terhadap operasi perkalian. Nah, elemen dari
G2 terhadap operasi perkalian itu sama dengan 1. Nah, sehingga di sini kita dapat FA itu sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat A. Nah, di sini kenapa bisa muncul 2 pangkat A, Bang? Ya, kita fokus dari definisinya. Di sini kan fx sama dengan 2x. Nah, makanya di sini kalau kita ganti x ini dengan a, maka fa itu sama dengan 2 pangkat a. Nah, kenapa muncul 1, Bang? Karena kita itu ingin mencari kernelnya, sehingga di sini muncul 1. 1 ini elemen identitas dari operasi perkalian. Nah, sehingga di sini kita itu akan mencari siapa sih A itu, berapa sih nilainya. Makanya di sini kita akan mencari nilai A. Sehingga di sini kita dapat nilai A itu sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena 2 dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Nah, seperti guru-guru kita dulu menjelaskan, bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0, dia itu akan sama dengan 1. Nah, itu bisa kita buktikan juga. Nanti pada waktu berikutnya ataupun pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kenapa sih semua bilangan itu jika dipangkatkan dengan 0 menghasilkan 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A-nya itu 0, di sini kita mendapatkan kernelnya. Sehingga kernel F itu sama dengan 0. Di mana 0 ini juga merupakan identitas pada G1. Kenapa 0 ini merupakan identitas pada G1? Nah, karena pada grup G1 ini dia itu termasuk himpunan bilangan bulat yang dimana dioperasikan terhadap operasi penjumlahan. Nah, pada operasi penjumlahan itu sendiri teman-teman, elemen identitas dari operasi penjumlahan itu adalah 0. Nah, sedangkan elemen identitas pada operasi perkalian yaitu 1. Nah, makanya di sini 0 ini merupakan identitas pada G1. Nah, mungkin itu saja penjabaran ataupun pembahasan terkait dengan persoalan yang sudah kita jawab bersama. Mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini, teman-teman. Pada waktu berikutnya kita akan bahas lebih mendalam lagi yang berkaitan dengan matematika. Mungkin nanti saya akan update video yang berkaitan dengan kenapa semua bilangan itu jika dipangkatkan dengan 0 menghasilkan 1. Oke teman-teman, see you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.